Bahagia sekali ada Patidana pada malam hari ini. Dan ini purnama loh ya. Ya, kemarin Sabtu. Terus sesuatu yang menyenangkan, saya pikir nggak akan ada yang datang, tapi ternyata banyak ya. Banyak sekali yang datang, terima kasih. Dan pada malam hari ini saya tadi mensitir yang disampaikan Buddha di dalam ceritakan. Raksanti Dharma Cari. Dharma itu kebenaran. HV itu berkenaan dengan raksantinya itu akan melindungi raksa itu. Dharmacara itu orang yang melaksanakan dharma. Saudara-saudara berbahagia, saya mau memulai dengan sebuah kisah dari tradisi Buddhis Tiongkok dibawa ke Jepang. Chan atau Zen ya. Ada percakapan antara ikan besar dan ikan kecil. Ikan kecil ini bertanya pada ikan besar, sesungguhnya kita ini hidup di mana toh? Kita ini hidup di dalam air. Kamu kok nggak tahu? Ikan kecilnya bilang kayak gitu. Kamu ini loh bergerak, berenang, tinggal di dalam air, tapi karena saking familiarnya, kamu sampai nggak ngerti bahwa di sekitar itu air. Sama dengan kita. Kita ini tinggal di dalam lautan oksigen, tetapi tidak sadar tentang oksigen ini sampai, kalau seperti Kosensen itu sampai memakai masker. Tapi kalau kita semua biasanya ketika sedang ada sakit di saluran pernapasan, bronkitis atau asma, baru atau kita kecemplung dalam air, nggak bisa berenang, kemudian meronta-ronta, baru sadar bahwa oksigen itu begitu berharga. Benar apa enggak? Kita merasa sehat itu adalah sesuatu yang taken for granted, sesuatu yang wajar, sampai kita sakit sehingga kita pergi ke rumah sakit, ke dokter atau ke tempatnya Pak Wahyu. Gitu loh, ya, pendekar kita. Pembusada, master meditasi, jago silat, ahli cenciu, menurut saya. Sampai ketika kita sudah nggak sehat, kita baru ketemu sama beliau. Nah itulah. Nah seperti itu juga kita ini berenang di dalam, hidup di dalam apa? Lautan dharma. Tapi kita nggak sadar bahwa sekeliling kita ini dharma. Bahkan kita duduk seperti ini, nanti kalau udah terlalu lama, Mbak Meta, kalau omongan saya melambai dan melandai, maka nanti pendengarnya akan jadi kayak terhibur itu loh, ngantuk-ngantuk sedikit. Itu juga dharma. Nanti kalau duduk seperti ini terlalu lama, asam susunya, asam laktatnya mengumpul, langsung pegel-pegel, karena saya itu asam urat. Itu juga dharma loh ya. Itu kebenaran juga. Makanya saya dipesan kalau khotbah nggak usah lama-lama. Oh santai. Nah, cepat kalau masalah khotbah ya. Bapak Ibu dan Saudara berbahagia, kita hidup dalam lautan dhamma. Artinya segala sesuatu ini dhamma sekeliling kita. Dan menurut definisi, menurut Kamus Sanskerta dan Pali, dhamma atau dharma adalah segala sesuatu yang tercipta maupun yang tidak tercipta. Segala sesuatu yang ada ini dhamma. Mata Anda kedap-kedip melindungi retina supaya selalu sehat, itu pun dhamma. Gerak-gerik Anda ini suwe bakal ya Mas bilang ini Anda gerak-gerik ke sana kemari itu supaya tidak bosan, itu pun dhamma. Napas yang Anda tarik masuk keluar itu dhamma. Nah, baik. Sekarang saya akan kembali ke dalam topik. Dhamma ini segala sesuatu di sekitar kita dan kita hidup di dalam dhamma. Oleh karena itu, sekarang sesungguhnya menurut agama Buddha, segala sesuatu itu sudah komplit di dalam diri kita. Menurut Sang Buddha, semuanya sudah komplit di dalam diri kita. Apa yang tidak ada di dalam diri kita? Panca indera ada semua. Nalar kita punya. Kita kalau tes IQ ya orang 90 lah ya, 100-an ke atas lah. Mungkin anak-anak muda itu mah 200 melebihi Einstein. Nah, terus kemudian saudara, kita hidup di dalam dhamma, dan dhamma itu di dalam kehidupan sehari-hari itu kita jiwai sebetulnya hanya kita ini perlu membuka mata saja supaya sadar. Otak kita punya, nurani kita punya, tinggal kita manfaatkan gitu loh. Sama aja sebetulnya. Pengertian Anda tentang dhamma atau adhamma, Anda mengerti dharma atau tidak, itu hanya Anda memahami atau tidak. Begitu Anda paham,
Anda ada di dalam dharma, begitu. Sesederhana seperti itu sebenarnya, ya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang berbahagia, seminggu yang lalu di acara Patidana yang sama saya mengatakan bahwa dharma itu adalah obat dari masalah dan penderitaan. Sama di malam hari ini akan saya singgung itu bahwa dharma itu loh, ketika dilaksanakan dengan benar, dia betul-betul membawa kita keluar dari penderitaan. Nah, kuncinya dharma itu ada dua. Satu, pengertian yang benar. Dua adalah praktek. Kalau tanpa pengertian benar tentang dharma ini, kita bisa salah. Kita menganggap yang bukan sebab penderitaan sebagai sebab kebahagiaan. Maksudnya penyebab penderitaan sebagai penyebab kebahagiaan dan penyebab kebahagiaan sebagai penyebab penderitaan. Kalau orang tidak mengerti dharma. Dan kalau kita tidak praktek, bahayanya adalah ketika masalah datang, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi mendekati kematian, biasanya ditakuti semua orang. Nah, kita sudah lumpuh. Jadi ada dua, satu ngerti, dua adalah praktek, sehingga terjadi realisasi. Itu simpel sekali kan? Satu ngerti, dua praktek. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, dharma itu sebenarnya nggak perlu harus saudara kalau dengerin itu loh ceramah-ceramah dharma sampai abhidharma sampai apa meditasi yang tinggi-tinggi nggak perlu, mulai dari yang kecil-kecil. Dana, membantu orang, suami istri, lama itu kan tantangannya lebih berat ya kalau suami istri itu ya sudah ngerti. Aku ini loh terkenal di mana-mana, orang-orang mendengarkanku, kok cuma kamu istriku yang nggak mau mendengar aku? Iya dong, dari 24 jam 7 hari dalam seminggu ngerti baik buruknya, bener gak? Lebih susah sabar suami istri, anak dan orang tua itu, tapi bisa memahami ini dahsyat sekali, angel itu ya. Nah, saya kembalikan praktek dharma itu dari hal yang kecil, dana, terus kemudian yuk menggalang dana yuk untuk anak asuh misalnya, itu ya juga dharma. Ih, hari ini butuh apa loh supaya lebih indah, Bu Berarti nanti masuk ke Bu Berarti ya. Di sini loh, seperti khotbahnya Mas Bram itu loh. Siapa yang mau membuat wihara kita lebih indah? Cash flow-nya bagus supaya kegiatan dharmanya lancar. Nah, nanti lewat Bu Berarti. Saudara berbahagia. Kemudian cinta kasih dan kasih sayang itu pencirinya umat Buddha. Kalau ada orang Buddha ini saya berikan contoh dari Rusia. Ada seorang sastrawan namanya Dostoevsky. Kenal ya? Pernah dengar ya? Orang sastrawan yang War and Peace, perang dan perdamaian dan sebagainya. Satu saat dia itu keluar sebenarnya mau jalan-jalan gitu loh kayak rumahnya. Kalau Rusia kan sore-sore ya tidak winter pun ya tetap dingin ya di sana ya. Nah, pas dia jalan itu ada pengemis di depannya. Kemudian pengemisnya itu ya seperti di sini lah, menyediakan tempat untuk mencari duit. Nah, Dostoevsky ketika datang dia terketuk, waduh. Akhirnya dia ngomong, saudaraku, mohon maaf ya, aku nggak bisa ngasih kamu duit karena lupa bawa dompet. Si pengemis kemudian menjawab, oh nggak apa-apa, kamu panggil saudara aja, itu sudah satu penghormatan besar bagiku. Selama ini orang merendahkanku dan tidak pernah memanggil aku saudara. Jadi ketika dia dipanggil saudara, si pengemis ini sudah luar biasa senang. Nanti kalau mau keluar, mau makan-makan, kita ngomong saudara, satu sama lain dan saudari. Nah, Buddhisme itu sesuatu yang sangat ajarannya universal dan humanistis. Kalau sampai ada umat Buddha masih bertanya sama orang lain yang baru datang ke wihara, agamamu Buddhis atau bukan? Itu menurut saya dia sikap mentalnya bukan Buddhis. Kenapa? Doa satu jagatnya aja sabesata bawatu sekitar. Semoga semua makhluk berbahagia. Semua makhluk ya. Pria, wanita, warna kulitnya apa, rasnya apa, agamanya apa, beragama tidak beragama, bentuknya apa, berbentuk tidak berbentuk, bernama tidak bernama, seharusnya dikasihi oleh orang Buddha. Bukan datang, kamu agamanya apa ya? Tidak beragama, setan aja datang di sini kita sapa kok, minum teh yuk, gitu loh. Jadi, nah ini wahdinya Pak, wahidina ini tabawana itu. Doa satu jagatnya aja yang menyapu seluruh dunia tuh, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, kok masih bertanya seperti itu kan lucu humanismenya. Kita mulai ubah dari hal kecil seperti itu. Kemudian saudara yang berbahagia, praktek dhamma itu juga sesuatu yang
harus ada ketulusan dan sesuatu kejujuran. Ini ada satu cerita, anak kaisar Jepang namanya Ikyu-san, 7 tahun itu sudah dikirim ke wihara karena dia anak kaisar tapi dengan selir ya, bukan calon kaisar. Terus kemudian dia dibawa, ini nakal juga, masukin aja ke wihara itu. Nakal. Ingat ya, kalau anak nakal itu di sisi lain berarti dia pinter, bener apa enggak? Nah, suatu saat nanti kalau gede, anak itu semakin kecil semakin nakal, biasanya semakin gede semakin pintar. Nenek anak ceprot lain kedip, ya dipertanyakan itu nanti ya, gede ini harus dicencium sama Pak Wahyu Sinar dulu. Sesut, ngono Pak Wahyu ini risiko, risiko ben rotok pinter. Cihai, lautan energi, 3 jari di bawah pusar. Dan pinter, ya. Tapi kalau dia semakin pinter, semakin nakal, makin cerah ketika kecil, biasanya gede-gede pinter. Nah, Ikyu-san dibawa jadi Samanera, dia pun ya nakal, mau pinter ya. Itu senior ini salah, kepala biksunya itu salah ngajarnya. Kalau ada persembahan, kan biar itu kadang-kadang ada persembahan coklat, kue-kue coklat gitu loh, dikasih ke biksu-biksu. Terus ketua biksunya ngomong, kalian Samanera kecil-kecil sini. Ini adalah untuk para biksu dan biksu kepala, hanya untuk orang dewasa. Kalau coklat ini untuk orang dewasa, dia jadi obat. Tapi kalau untuk anak kecil, ini beracun dan kalian mati kalau makan. Itu supaya nggak. Nah, satu saat Ikyu-san ini mau ngelola Samanera, dicuri satu-satu loh, makan. Ternyata enak, ya kan? Akhirnya habis. Lah habis kan bingung Samanera yang lain, kurang pikiran mereka, akalnya kurang kan? Nanti kalau dimarahi biksu kepala gimana? Ikyu-san santai, serahkan padaku, ya kan? Nah, akhirnya ketika habis, biksu kepalanya marah-marah kan, Samanera panggil semua. Yang tidak ada cuma Ikyu-san itu nangis di belakang wihara, disamperin sama biksu ketuanya. Kamu ngapain Ikyu-san? Saya berdosa, saya mau bunuh diri. Loh, berdosa apa? Kemarin saya itu mencoba mencicipi coklatnya suhu biksu ya, batik. Terus ya saya mencicipi kan berkurang dan saya tidak mati, tapi kemudian saya merasa bersalah, ini kan saya sudah mencuri. Nah kemudian supaya saya terbebas dari kesalahan saya, maka saya makan semua supaya saya mati sekalian gitu loh. Nah langsung biksu ketuanya merengut gak enak itu loh, ngerti gak? Nah itu artinya si anak ini mengekspos biksunya itu yang ngajarnya salah. Jangan membohongi anak kecil itu jangan dibohongi cara ngajarnya. Soalnya apa? Mereka itu punya akal juga loh. Kalau ngomong yang benar, ini jatahnya orang dewasa. Kalau kalian mau ya sedikit aja gitu loh. Daripada diomongin nanti kalau makan ini mati, ini tidak jujur. Satu lagi ulahnya Ikyu-san. Nah, si biksu ketuanya ini kan hebat sekali, tapi dia mencintai kalau makan apa-apa, mie dan sebagainya itu dari sebuah mangkok keramik yang luar biasa indah. Ada lukisan burung hong, phoenix ya. Nah, satu saat Ikyu-san ini kalau Samanera itu kan ada dandakama namanya ya. Dandakama itu sesekali itu bersih-bersih wihara penuh gitu loh, bersih-bersih ngepel. Ikyu-san disuruh ngepel di tempat kamarnya biksu ketua. Karena dia masih kecil, umurnya saat itu masih 7 tahun, 8 tahun sorry. Nah dia itu ngopel nggak sadar, itu kena tubuhnya mangkok gurunya tuh pecah, langsung pecahnya itu diambil ya. Setelah itu gurunya sorenya mesti ngomong kan, mangkok kesayangan di mana gitu loh. Ikyu-san datang kritik gitu. Dia langsung tanya begini, Bante, kenapa ya di dunia ini ada orang lahir, ada orang tua, dan ada orang mati? Gurunya ngomong, loh, langsung dengan cara-cara yang bijaksana itu loh. Itulah hidup. Hidup itu ya lahir, terus kemudian berkembang, mati. Semua di dunia seperti itu. Masa seperti itu tuh Bante? Bener, semuanya. Hanya tinggal masalah waktu. Segala sesuatu itu akan menemui ajal dan kematian. Langsung dia keluarin pecahannya mangkok. Nah, Bante, mangkok kesayangan Bante meninggal hari ini. Langsung meremut nih. Artinya meremutnya gitu. Ya artinya ini sungguh ya kalau kita mau merenungkan, kadang-kadang orang tua itu lah jujur, ya nggak?
Dia bisa ngomong bijak, tapi dia sendiri belum tentu bisa menerima kenyataan. Bener gak? Nah itu, jelas gaya berbahagia. Nah itu kita renungkan. Nah sekarang, jadi kita praktek dhamma itu dari sesuatu yang sederhana. Meskipun hanya mendengarkan orang, menyediakan kuping dan hati, itu dana. Nah, saudara mau apa? Menjaga ekologi. Mulai klasik-klasik diambil. Itu ajaran dhamma. Ajaran dhamma Sang Buddha mengajarkan dalam Paticca Samuppada kok, tentang keseimbangan segala sesuatu, keterhubungan segala sesuatu. Membantu orang, mengasihi orang, meditasi, mendengarkan orang tua, belajar, itu juga dhamma. Loh, Mas Bram, tapi saya kuliah, saya tidak baca mantra, tidak baca doa, tetap saya harus habis-habisan mengerjakan tugas. Itu menurut saya bukan dhamma, salah. Wirya, semangat, itu adalah dhamma. Canda, itu adalah dhamma juga. Canda itu passion. Ketika mengerjakan sesuatu, passionately, devotedly, itu apa? Dhamma. Nah, saudara, sekarang saya bertanya pada Anda, kok yang diomongin Mas Bram kok tentang praktek dhamma, hubungannya dengan patidana apa coba? Nah, sederhana banget jawabannya apa? Kita di dalam hidup, kalau tidak mempunyai kekayaan, kita tidak akan bisa berjalan, benar? Tidak mempunyai uang, kita tidak bisa menghidupi keluarga, tidak bisa membayar tagihan listrik, internet, membeli ini, itu, dan sebagainya, benar nggak? Untuk hidup, pokoknya dari segala hal butuh duit sekarang, ya. Duit memang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh duit. Benar apa enggak? Ya, duit ini pentingnya nomor 2 sesudah oksigen. Kalau kita kehabisan oksigen, kita mati. Kalau kita kehabisan duit, karena duit ini separuhnya oksigen, maka kita setengah mati. Benar apa enggak? Ya kan? Nah, kalau kita punya duit yang banyak, kita bisa menyokong misalnya untuk ya itu anak asuh, orang-orang pintar tapi nggak kuat sekolah, itu kita bantu. Terus kemudian lembaga-lembaga sosial, yayasan-yayasan kemanusiaan kita bantu dan sebagainya. Kalau ada duitnya kan kita bisa melakukannya, benar ya? Sama juga dengan kita melakukan patidana ini. Kalau kita melakukan dhamma, kita namanya mempunyai penimbunan kebajikan, namanya punya sambara, itu baru bisa diberikan kepada leluhur. Jadi, apa hubungannya yang saya ceritakan dari awal dengan patidana? Kalau kita praktek dhamma, ini Pak Heri Sugandar keluarganya hari ini Pak, menyediakan ruang untuk mendiskusikan dharma, tadi ada meditasi, baca parita, mendengarkan dharma, itu kebajikan luar biasa. Nanti bisa dipersembahkan kepada leluhurnya. Begitu. Dan seperti minggu kemarin, pokoknya setiap saudara membuat kebajikan dimanapun kepada siapapun, di dalam batin selalu berkata, semoga leluhurku ikut merasakan kebajikan hari ini. Gitu. Itu yang harus kita ingat setiap hari dan setiap saat, dan ingat-ingat yang tadi itu loh. Dhamma itu hanya pengertian benar dan praktek. Pengertian benar, praktek. Gitu aja. Nggak perlu terlalu muluk-muluk belajar dharma itu. Karena apa? Kalau saudara prakteknya sudah bagus, dari yang kecil-kecil, nanti otomatis jalannya itu ya, karena baiknya cukup tiba-tiba ketemu bandepannya, misalnya gitu loh ya, ketemu master meditasi, dilancarkan semua jalannya itu loh. Pasti akan begitu kalau punya kebajikan. Kalau nggak punya kebajikan, susah banget. Aku nunggu ada Bante datang, ya susah. Sekarang ada pandemi, pakai sistemnya online dong, Zoom dong. Pakai Zoom juga kadang-kadang nggak bisa. Kadang-kadang koneksi nggak bagus misalnya. Salah itu dengan penimbunan karma baiknya harus banyak dan harus banyak menanam kebajikan. Kalau sudah mempunyai timbunan kebajikan, bisa diberikan pada leluhur. Nah ini apa ini? Nah itu sudah. Kalau ada kebajikannya, kalau tidak ada ya susah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada saudara. Karena mengerti kapan harus bicara dan mengerti kapan harus berhenti, itu juga dhamma, ya gitu loh. Udara mulai 10 kakak ngantuk gitu. Kalau terlalu panjang nanti saya menambah pikiran yang tidak kondusif untuk patidana. Kalau sekarang kan masih semangat toh, masih baik toh. Nah diakhiri di sini yang pikirannya bagus, penuh cinta kasih, terang, nanti dipersembahkan untuk para leluhur. Demikian, semoga semua makhluk berbahagia, khususnya kepada keluarga Pak Heri Sugandar,
para leluhurnya berbahagia dimanapun sekarang berada. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya kembalikan kepada